akan mendapatkan jaminan bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh betul-betul akan bahagia orang-orang yang mukmin. Nah, dapat jaminan itu. Tapi kita apakah mengambil? Kita berusaha enggak untuk menjemputnya? Itu yang jadi masalah. Kita berusaha untuk menjemput jaminan itu atau tidak? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Nah, yang jadi masalah, kita jemput enggak Allah sebagai pelindung kita? Nah, itu yang kita jadi masalah. Kita berupaya enggak untuk menjadikan Allah sebagai pelindung kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita hanya bilang Allah waliyul ladina amanu, Allah sebagai pelindung orang-orang yang mukmin, iya. Tapi sebagai orang mukmin, kita berusaha enggak untuk betul-betul menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Nah, berusaha, kalau dapat awalan B, berusaha adalah melakukan suatu usaha. Jadi, kita harus melakukannya supaya kita mendapat maksud. Kita supaya mendapat apa yang kita maksud. Kemudian berikhtiar. Ya, berikhtiar. Tidak hanya ikhtiar, tapi berikhtiar. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kegiatan. Itu namanya berusaha. Ada perbuatan yang harus kita kerjakan. Kemudian ada kalimat jaminan. Ada kalimat jaminan. Berusahalah untuk mendapatkan jaminan. Jaminan itu adalah janji. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, janji seseorang untuk menanggung. Baik itu utang atau kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Karena kita tidak memenuhi, maka kita punya jaminan untuk melunasi dan segalanya. Itu ada jaminan. Nah, atau dalam arti yang lain adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. Itu dalam arti yang lain. Dalam arti yang lain juga punya arti agunan. Atau dalam arti yang lain, biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli. Dan yang terakhir adalah garansi. Jadi, itu artinya jaminan. Dan yang kita jaminkan di sini, yang menjadi jaminan itu adalah Allah. Ya, Allah. Dan Allah itu punya segala-galanya. Segala-galanya. Walillahil asma'ul husna. Ya, walillahil asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala punya yang namanya Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna itu 99. Apa saja yang kita minta itu ada di situ. Dan itu kalau kita jadikan sebagai jaminan kita, luar biasa kita. Allah yang Rahman yang Rahim pasti akan memberikan segala yang kita inginkan. Allah yang maha memberi pasti akan memberi apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatur segala kepada kita supaya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dan yang lain sebagainya. Ya, yang lain sebagainya. Ya, tinggal kita jaminkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi jaminan kita. Maka kita orang mukmin itu sudah dijamin oleh Allah. Allah menjadi jaminannya. Yang jadi masalah adalah kita sebagai orang mukmin betul-betul enggak untuk berusaha menjadikan Allah sebagai jaminan kita. Allah sudah mengumumkan Allah akan menjamin dan menjadi jaminan orang mukmin, dijamin bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah,
Yang jadi masalah tadi saya katakan sebagai seorang mukmin kita berusaha enggak untuk menjadikan Allah sebagai jaminan. Apa yang harus kita lakukan? Hidup kita dalam 24 jam. 24 jam itu setiap hari kita mulai dari pagi hari kita. Ya, kita mulai dari pagi hari kita. Dan hadis di Riyadhus Shalihin itu sama dengan hadis yang ada di dalam kitab Imam Tirmidzi, hadis yang ke-206. Anil Hasan an Jundub bin Sufyan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla as-subha fahuwa fi dhimmatillah fala tughfirullah fi dhimmatih. Monggo diartikan. Iya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hasan, dari Jundab bin Sufyan, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa sholat subuh, maka ia dalam jaminan Allah. Oleh sebab itu, janganlah membatalkan jaminan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari kita Allah sudah menjamin kita kalau kita mau. Ya, kalau kita mau, Allah sudah menjamin kita. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla as-subha, barang siapa yang sholat subuh. Ya, di sini tidak ada kalimat bil jamaah dengan jamaah, tapi para ulama menafsirkan banyak yang sholat subuh dengan jamaah. Barang siapa yang sholat subuh, maka saat itu Allah akan menjadi jaminan orang-orang yang sholat subuh. Nah, yang jadi masalah kita berusaha enggak untuk mendapatkan jaminan itu. Sholat subuh kita telat-telat enggak? Sholat subuh kita telat-telat enggak? Kalau sholat subuh kita telat-telat, kita akan lepas jaminan itu. Maka upayakan kita sholat subuh berjamaah. Kelihatannya secara akal sholat subuh itu paling gampang. Karena sholat subuh itu paling sedikit rakaatnya. Hanya 2 rakaat saja. Tapi ternyata sholat subuh itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari siapa yang sholat subuh akan mendapatkan jaminan. Dan aku, kata Allah, akan menjadi jaminan orang-orang yang sholat subuh. Sholat man sholla as-subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia, kata Rasulullah, fi dhimmatillah, di dalam jaminan Allah. Ya, di dalam jaminan Allah. Maka jangan lupa sholat subuh, semangat sholat subuh. Berusaha dengan tenaga kita, pikiran kita, semangat sholat subuh. Ya, supaya bangun kita enjoy, bangun kita enak, ya. Maka diawalilah dengan sebelum tidur. Nah, sebelum tidur, maka baca doa-doa. Ada banyak doa sebelum tidur itu. Ada doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada doa Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali sebelum tidur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus segala dosa-dosa kita. Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita 3 kali. Bahkan di hadis itu disebutkan meskipun dosa kita sebanyak dedaunan, meskipun dosa kita sebanyak pasir di gunung, lautan, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, maka baca astagfirullahaladzim. Itu termasuk upaya kita supaya
nanti sholat subuhnya gampang dan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum sholat subuh sebelum tidur itu Aisyah disuruh mengkhatamkan Al-Qur'an. Nah, bagaimana mungkin? Ternyata mengkhatamkan Al-Quran bisa dengan membaca kulhu 3 kali. Nah, supaya betul-betul kita mengambil jaminan Allah itu dengan ringan. Maka diawali dengan tidur itu. Dan jangan tidur malam-malam. Jangan tidur malam-malam. Kalau sudah tidak ada pekerjaan yang penting, maka tidur saja. Fala tughfirullaha fi dhimmati. Maka janganlah kalian itu menyebabkan atau janganlah kalian itu membatalkan jaminan. Membatalkan itu berarti Allah sudah memberikan jaminan, tapi kita tidak mau. Bagaimana kita tidak mau mendapatkan jaminan Allah? Ya, ditunjukkan karena kita tidak sholat. Karena tidak sholat. Kalau para ulama mengatakan tidak jamaah, ya karena kita tidak sholat jamaah. Maka tidak mendapatkan jaminan Allah. Maka perhatikan betul sholat subuh. Perhatikan betul sholat subuh. Ya. Itu hadis yang ada. Dan ya akan saya, karena hadisnya di Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, hanya ada satu ini. Nah, nanti saya gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Di dalam hadis tetap di Imam Tirmidzi, hadis nomor 2090. Man shalla as-subha fahuwa fi dhimmatillah fala yutbi annakumullah bisyai'in min dhimmati. Monggo diartikan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Maka janganlah kalian menyertakan permintaan sesuatu yang lain dari tanggungan Allah. Man sholla, barang siapa yang sholat as-subha, subuh, bahwa fi dhimmatillah, dia berada di dalam tanggungan Allah. Fala yudbi annakum, janganlah kalian mengikutkan ya bi annakumullah bisyai'in, dengan sesuatu. Ya, maka kalau pagi hari ini kita di dalam jaminan Allah, maka jangan minta sesuatu yang enggak. Ya, maka mintalah apa yang kita kerjakan di hari ini kita jaminkan kepada Allah. Minta supaya mudah atas segala urusan Allah. Minta supaya diberikan jalan keluar. Minta supaya diberikan rezeki. Minta supaya anak-anaknya dijaga oleh Allah dan dilancarkan usahanya. Sekolahnya dilancarkan, semua diminta di pagi hari itu. Sehingga di dalam sholat subuh itu kita betul-betul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadi jaminan kita, saya serahkan urusan kita. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya, pasrahkan semuanya kepada Allah. Usahanya dipasrahkan kepada Allah. Anak-anaknya dipasrahkan kepada Allah. Rizkinya dipasrahkan kepada Allah. Dan semuanya kalau sudah begitu, Allah menjadi jaminannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang menghitung semuanya. Allah lah yang menjaga semuanya. Dan di mana itu diletakkan, kita minta saat sholat subuh. Ya, saat sholat subuh. Ya. Nah, jangan minta yang di luar tanggungannya, ya. Jangan minta yang di luar tanggungannya. Dan apa yang tidak, yang di luar tanggungannya, ya enggak ada. Semuanya itu kehidupan kita itu semuanya yang kita butuhkan. Ya, kita menjaga daripada kalau kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, itu menjaga daripada
makhluk-makhluk yang jelek pada kita, menjaga agar sesama manusia kita tidak disakiti dan lain sebagainya. Nah, itu semua diserahkan kepada Allah dan Allah menjadi tanggungan kita. Sehingga dalam kehidupan kita di siang harinya kita enjoy, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Masalah apa saja. Nanti Allah yang ngatur, kita disakiti orang lain, Allah yang ngatur, kita ada orang yang benci kepada kita, Allah yang mengatur semuanya. Dan itu diletakkan Allah pada sholat subuh berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain tentang subuh, monggo diartikan Bu Wati. Iya Ustaz. Dari Ali bin Zaid, dari Humaid, dari Al-Hasan, dari Jundub bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunaikan sholat fajar, maka ia akan berada dalam penjagaan Allah. Karena itu, janganlah kalian memutuskan zimatul atau penjagaan dan naungannya, dan janganlah sekali lagi. Sekali-kali, Ustaz. Ya, putus. Maaf. Dan janganlah sekali-kali Allah menjauhkan kalian dari penjagaannya sedikit pun. Ya. Gimana ini, Ustaz? Ya. Diulang, Ustaz? Enggak, sudah cukup. Oh, iya. Man sholat al-fajri. Nah, ada yang mengatakan hadis itu ada yang menggunakan kalimat as-subuh, subuh. Ada yang menggunakan kalimat fajar. Man sholat al-fajri fahuwa fi dhimmatillah. Dia adalah di dalam tanggungan Allah. Fala tughfiru fi dhimmatillah. Janganlah kalian sekali-kali memutus jaminan Allah. Jangan sekali-kali diputus. Nah, istilahnya, jangan sekali-kali kalian tidak jamaah, tidak sholat subuh. Maka upayakan istiqomah. Ya, supaya tidak telat. Ya, saya katakan tadi, sebelum tidur diupayakan. Ya. Doa-doanya supaya subuh itu betul-betul semangat. Ya. Nah, fala tukfiru dhimmatillah azza wa jalla. Ya. Wala yatlibannakum bisyai'in fi dhimmatih. Dan jangan sekali-kali kalian mengambil sesuatu di dalam dhimma Allah itu. Jadi jangan sekali-kali kalian itu mengambil sesuatu yang lain. Jadi semua itu adalah dijamin oleh Allah. Jadikanlah. Maka jangan mengambil selain Allah subhanahu wa ta'ala menjadi jaminan. Allah sudah menjadikan dirinya sebagai jaminan kita. Jangan kita sekali-kali mengambil selain Allah menjadi jaminan. Oh, sehat. Siapa yang menjamin sehat? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dijadikan selain sholat subuh, kemudian dijadikan sebagai jaminan. Saya kasih contoh. Kadang-kadang belum sholat subuh, sudah senam dulu. Seakan-akan senam itu menjadi jaminan kita sehat. Bukan. Belum sholat subuh, sudah goes. Seakan-akan goes itu adalah jaminan sehat kita. Bukan. Yang menjamin sehat kita itu adalah Allah. Ya. Belum sholat subuh sudah mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang kita seakan-akan dengan sesuatu itu mendapatkan yang kita inginkan. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin semua kehidupan kita. Maka utamakan Allah. Jangan mengambil yang lainnya. Di dalam sholat subuh. Karena sholat subuh itu jaminan Allah diletakkan di sholat subuh.
Baik, kita lanjutkan ke hadis Imam Ahmad sama tentang salat subuh sebagai jaminan 18060. Man sholla sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillah azza wa jalla. Fandur ya ibni Adam la yatlib la yatlubannaka Allah min dhimmatin bisyai'in. Monggo diartikan. Dari Al-Hasan, dari Jundab bin Sufyan Al-Bajali, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam naungan dan penjagaan Allah. Karena itu, lihatlah wahai anak Adam, janganlah sekali-kali Allah menjauhkan kalian dari penjagaannya sedikit pun. Man sholla sholatas subhi. Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Dia berada dalam jaminan Allah. Ya, azza wa jalla. Ya. Fandur ya ibni Adam. Maka perhatikan betul wahai anak Adam. Baik kalimatnya, kalau hadis ini ada kalimat fandur ya ibni Adam. Perhatikan betul wahai anak Adam. Yang diperhatikan apa? Perhatikan betul, jangan sampai tidak sholat subuh. Jangan sampai sholat subuhnya telat. Ya, ngenakna turu. Ya, jangan sampai begitu. Perhatikan betul. La yatlubannakallah min dhimmatin bisyai'in. Jangan sekali-kali kamu menjadikan yang lain di dalam jaminan. Ya, jadilah jaminannya. Jadi jangan yang lain. Tapi perhatikan. Ya, bandur ya ibni Adam. Jadi, perhatikan betul salat subuh itu sangat amat penting. Sehingga ada kalimat bandur ya ibni Adam. Perhatikan wahai anak Adam betul-betul tentang sholat subuh. Maka ada infak subuh, ada jamaah. Ya, perhatikan betul. Nah, itu jaminan Allah terhadap orang-orang yang sholat subuh. Allah menjadi jaminannya. Kalau kita sudah melaksanakan subuh dengan jamaah, kita jaminkan semuanya kepada Allah, anak-anak kita, pekerjaan kita, dan semuanya kepada Allah, maka saat awal, saat pagi hari, saat siang hari, kita tinggal melaksanakan, ya Allah, saya minta betul-betul jaminanmu agar segala apa yang saya usahakan menjadi mudah. Kita laksanakan, kita pasarkan kepada Allah. Maka kerja itu enjoy. Ya, enjoy. Seakan-akan kita selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya monggo diartikan di dalam hadis Ibnu Majah 3935. Monggo Bu. Ya Ustaz. Dari Abdul Wahid bin Abu Aun, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Habis al-Yamani, dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunaikan sholat subuh, maka dia berada di bawah perlindungan Allah. Oleh karena itu, janganlah kalian melanggar perjanjian Allah. Barang siapa membunuhnya, maka Allah akan menuntutnya sehingga melemparkan wajahnya ke dalam neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Bakar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shollas subha, barang siapa yang salat subuh, barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dia ada di dalam jaminan Allah. Wala tukfirullahu fi ahdihi, maka janganlah kalian memutus janji Allah ini. Janji Allah, ya. Jadi orang-orang yang sholat subuh di dalam jaminan Allah, maka jangan sekali-kali kita putus. Faman qatalahu, barang siapa yang membunuh orang yang sholat subuh,
Barang siapa yang membunuh, menyakiti, dan lain sebagainya orang yang sholat subuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala talaballahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntutnya. Ya, akan menuntut orang yang membunuh, orang yang sholat subuh, orang yang menyakiti, orang yang sholat subuh, hatta yakubbahu finnar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menelungkupkan dia. Menelungkupkan atau ya ditelungkupkan di dalam neraka ala wajihi, wajahnya. Jadi wajahnya dilemparkan di neraka sampai begitu. Bagaimana perlindungan Allah luar biasa terhadap orang-orang yang sholat subuh. Maka jangan sampai, hati-hati, jangan sampai tidak sholat subuh. Jangan sampai tidak sholat jamaah. Ini pentingnya sholat jamaah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang menyakiti orang yang sholat subuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntutnya. Dan Allah akan mengambil dia dan menelungkupkan dia ke dalam neraka. Itu luar biasanya orang yang sholat subuh. Jaminan-jaminan orang yang sholat subuh. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Muslim 1050 ada di dalam, kalau tadi di dalam neraka saja, tapi kalau ini ada neraka jahanam. Maka coba diartikan Bu Wati. Ya Ustaz. Dari Khalid, dari Anas bin Sirin katanya, aku mendengar Jundab bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu dari kalian sebagai imbalan jaminannya, sehingga Allah menangkapnya dan menyungkurkannya ke dalam neraka jahanam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salat as-subhi, man shalla as-subha bahwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, dia di dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yatlubannakum, maka betul-betul janganlah kalian menjadikan Allah min dhimmatillah, jaminan Allah, bisyai'in. Jangan menjadikan sesuatu yang lain sebagai jaminan. Ya. Jangan menjadikan sesuatu yang lain sebagai jaminan. Maka jadikanlah sholat subuh itu sebagai jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupayalah, berusahalah dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan semuanya untuk supaya bisa melaksanakan sholat subuh. Bayutul kau fayakubbau fi nari jahannam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menjadikan Allah sebagai jaminannya, maka Allah akan menangkapnya. Fayukubbo dan menelungkupkan fina di jahannam, di dalam neraka jahanam. Itu berarti orang yang sholat subuh menjadikan Allah sebagai jaminan, orang yang tidak sholat subuh menjadikan yang lain sebagai jaminan. Kalau menjadikan yang lain sebagai jaminan, Allah akan mengambil dan menelungkupkan dia ke dalam neraka. Otomatis kalau sudah begitu, maka hidup kita akan susah. Ya, hidup kita akan susah. Maka hidup itu bahagia diawali dengan sholat subuh. Diawali dengan sholat subuh supaya hidup kita bisa bahagia. Nah, di dalam hadis yang lain,
sama di dalam hadis Muslim 1051 itu juga sama. Ya. Kemudian, nah tentang hadis tentang pelaksanaan sholat subuh. Di dalam hadis Muslim, hadis ke 1243. Nah, bagaimana caranya sholat subuh itu? Nah, kita sudah bangun. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala badiru as-subha bil witri. Monggo Nggih, Ustaz. diperhatikan. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Jaidah telah mengabarkan kepadaku Asim al-Ahwal dari Abdullah bin Sayyid dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahuluilah subuh kalian dengan sholat witir. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala badiru as-subha bil witri. Maka kata Allah, badiru, dahuluilah oleh kalian semua as-subha sholat subuh bil witri dengan sholat witir. Ini menunjukkan subuhnya tidak telat. Ada kesempatan masih sholat witir sebelum sholat subuh. Sebelum waktu subuh ada kesempatan sholat witir dulu. Baru sholat subuh. Nah, itu. Jadi badiru, dahuluilah oleh kalian as-subha subuh bil witri dengan sholat witir. Maka karena subuh itu adalah jaminan, sholat subuh itu ada jaminan, maka kita usahakan supaya mendapatkan jaminan, maka untuk sebelumnya, sebelum tidurnya, maupun sesudahnya itu kita hati-hati betul saat pelaksanaan. Jangan sampai tidak sholat subuh. Di dalam hadis yang lain, ya, tentang tata cara melaksanakan sholat. Kemudian itu tadi sholat subuh dahului dengan witir. Kemudian ada sholat malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diartikan, Bu. Nggih, Ustaz. Yang bawahnya aja, yang bawahnya. Nggih, Ustaz. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, hendaklah ia sholat 1 rakaat sebagai witir atau penutup. Bagi sholat yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar memberi salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat witir, hingga dia menuntaskan sebagian keperluannya. Sholatul lail, sholat malam itu masna, dua-dua. Ini hadis sholat malam itu dilaksanakan oleh Rasulullah dua-dua. Fa'idha khosya akhadukum as-subhu, fa'idha khosya, apabila takut akhadukum di antara kalian as-subha, subuh, nah, takut kalau waktu subuh, maka sholat rakaatan wahidah, maka sholatlah 1 rakaat, ya, sholatlah 1 rakaat. Ini adalah untuk sholat witir. Yutiru lahu maqad shollu an-nafi, dan dari Nafi anna Abdullah, sesungguhnya Abdullah bin Umar karena yusallimu baina rakaataini, salam antara 2 rakaat. Jadi ini mungkin ada orang yang sholat witir 3 rakaat, tapi 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ini mengikuti Abdullah bin Umar, ya. Jadi Abdullah bin Umar itu sholat witirnya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Rakaataini fil witir hatta ya'muru ba'duna hajatin.
Abdullah Umar memberikan salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat. 1 rakaat dan 2 rakaat. Ini Abdullah bin Umar. Mungkin orang-orang yang sholat witir 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ya mengikuti hadis ini. Hadis dari Imam Bukhari. Nah. Baik, kita lanjutkan. Masih tetap, nah, tadi sholat subuh dan witirnya dan tata cara sholat witirnya. Karena Rasulullah SAW yafsilu bainal witir wasab'i bitaslimatin wa tusmi'unaha. Monggo diartikan. Bawahnya aja ya Ustaz. Ya, nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara sholat witir atau sholat ganjil dan shauf, dan beliau memperdengarkannya kepada kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuwassilu bainal witri wasyaf'i bitaslimin, dengan salam antara witir dan sholat sunnah yang lain, ya dipisahkan, ya, watusmi'unaha, dipisahkan dengan salam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan salamnya itu. Jadi cara sholat witir begitu. Baik, di dalam satu hadis lagi, monggo diartikan Bu Ati. Iya, Ustaz. Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hasmah, bahwa Umar bin Khattab pernah kehilangan atau tidak melihat Sulaiman bin Abu Hasmah dalam sholat subuh. Maka pada pagi menjelang siang, Umar bin Khattab pagi itu menuju pasar. Sementara tempat tinggal Sulaiman terletak antara pasar dan Masjid Nabawi. Umar lalu bertemu dengan Asifah, ibu Sulaiman. Umar lalu berkata, "Saya tidak melihat Sulaiman saat sholat subuh." Wanita itu menjawab, "Dia telah sholat semalaman hingga dia terlelap tidur." Umar berkata, "Mengikuti sholat subuh berjamaah lebih saya sukai daripada sholat semalam suntuk." Ini menunjukkan keutamaan sholat subuh. Ya. Haddatsani an Malik an Ibnu Syihab an Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Khasma an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waqad Sulaiman ibnu Abi Khasma fi sholatis subhi. Wa anna Umar radhiyallahu an, sesungguhnya telah menceritakan kepada kami Malik Syihab dari Abu Bakar, Abi Khasma, anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab, faqad Sulaiman bin Abi Khasma. Umar bin Khattab kehilangan temannya yang bernama Sulaiman bin Abu Khasma dalam fi sholati subhi, dalam sholat subuh. Kenapa Sulaiman bin Abi Khasma ini kok tidak terlihat di dalam sholat subuh ini? Wa anna Umar bin Khattab ghadan, dan sesungguhnya Umar bin Khattab di pagi harinya pergi ila suq, pergi ke pasar. Wa maskinu Sulaiman baina suq wal Masjid Nabawi, dan rumah Sulaiman itu antara pasar dan masjid, antara pasar dan masjid. Sehingga Umar bin Khattab itu ke pasar mampir dulu, dan famaro ala Syifa, dan liwat di hadapan Umar Asyifa ibnu Ummi Sulaiman, ibunya Sulaiman. Faqala laha, maka Abu Bakar bin
Abu Bakar. Waqala maka Umar bin Khattab bertanya kepada wanita tersebut, Asifah. Lam ara Sulaiman fis subhi. Saya tidak melihat Sulaiman di dalam sholat subuh. Waqalat innahu bata yusolli faghalabatu aina. Ya, saya melihat Sulaiman itu malamnya itu betul-betul sholat malam sehingga dia saat subuh betul-betul terlelap. Ya, nah ini pentingnya sholat subuh. Bahkan sampai sholat malam pun itu lebih penting sholat subuh. Faqala Umar berkata, li'anna asyhadu sholatas subhi. Sesungguhnya saya bersaksi sholatas subhi. Sesungguhnya sholat subuh fil jamaati di dalam jamaah bersama-sama. Ahabbu itu lebih saya sukai, ahabbu ilayya. Lebih saya sukai min aqumu laila. Daripada sekalian sholat malam semalam suntuk. Ini betul-betul luar biasanya sholat subuh secara berjamaah. Maka kalau tidak bisa sholat malam, upayakan sholat subuh itu bisa berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu keutamaan sholat subuh dan menjadi jaminan kita kalau kita menginginkan dijamin oleh Allah kehidupan kita, kebahagiaan kita, rezeki kita, dan segalanya, maka jangan lupakan berusaha sekuat tenaga supaya kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya persilakan mungkin ada yang bertanya, monggo.